Selamat bertemu kembali dengan Edwin Sujono Tunas Bakti. Ya, selamat bertemu kembali. Pada kesempatan ini, saya ingin memberikan informasi terkait dengan kita pengen bercocok tanam, ingin punya tanaman di sekitar rumah kita, ya. Tapi kita kesulitan dalam menyiramnya, ya. Waktu kita terbatas. Atau mungkin kita kadang-kadang lupa menyiram tanaman yang seharusnya tiap hari, ya. Jadi saya memberikan solusi, ya, bagaimana caranya, ya. Nah, jadi rekan-rekan, pada kesempatan ini saya memberikan informasi-informasi terkait dengan bercocok tanam perikanan, ya. Itu di luar bidang saya, penelitian. Biasanya kan di channel saya itu saya memberikan informasi-informasi terkait dengan penelitian, teknik penelitian, metode penelitian, ya. Tapi sekarang ini saya khusus membahas bercocok tanam karena itu salah satu hobi saya, ya. Jadi kalau udah suntuk, capek, ya saya bercocok tanam gitu, ya. Oke. Jadi ini untuk bapak-bapak atau ibu-ibu yang suka bertani, yang suka bercocok tanam, lahannya sempit, depan rumah saja, sekitar rumah saja. Yang penting ada sinar matahari, kemudian waktunya terbatas, ya, waktunya sangat terbatas. Jadi lu suka lupa nyiram, lupa memelihara, ya. Nah, ini ada caranya. Caranya gimana? Kita manfaatkan botol-botol plastik ini, ya. Ini botol plastik air mineral. Ini adalah botol plastik minyak, ya. Ibu-ibu suka menggoreng, ya, suka pakai minyak. Nah, ini saya simpan bekasnya, ya. Ada juga botol bekas minuman segar, ya. Minuman apapun nggak tahu, ya, banyaklah ya minumannya. Nah, ini contohnya. Nah, ini kita manfaatkan untuk bercocok tanam. Jadi dengan bercocok tanam memakai media ini mengurangi kita untuk harus mengawasi tanamannya setiap hari, ya. Jadi beberapa hari sekali atau cukup dilihat aja gitu, ya. Oke. Nah, ini untuk media, ya, media penyimpanannya. Kemudian media bahan tanamnya, ya. Ini saya ambil contoh, ya. Ini adalah tanah. Tanah ini saya campur dengan kotoran hewan, ayam, kambing, domba, ya. Nah, ini saya aduk, ya. Nah, saya simpan di sini karena di seputar rumah saya itu ada tetangga-tetangga yang mau memelihara ayam dan juga domba. Jadi saya minta, ya, saya jadikan media tanam bahannya, ya. Nah, seperti ini, ya. Nah, bisa juga kalau mungkin di sekitarnya sulit, ya, khususnya untuk perumahan di perkotaan, mungkin bisa juga membeli kompos, ya, membeli sekam bakar, ya. Ini bisa, ini kompos dan sekam bakar, ya. Ya. Nah, kemudian sekarang bagaimana caranya melakukannya, ya? Yang pertama, ini botol kita bagi dua lah, ya. Ini rata-rata sekitar 30 cm. Nah, tingginya 30 cm. Kita bagi dua aja. Nah, tapi yang dari tutup botol ini sampai ke sini dilebihkan 1 cm. Jadi kalau misalnya ini panjangnya 30 cm, dari sini ke sini 16, sini ke sini 14. Ya, kita siapkan cutter, kita siapkan penggaris supaya rapi, ya, digarisin dulu. Nah, kemudian juga ada solder. Solder ini harganya 35.000. Ya, ini untuk apa ini solder? Untuk bolongin tutupnya ini, ya. Kita cukup dengan 2-3 lubang, ya. Kemudian di sekitar sini juga kita lubangin, ya. Cukup dengan 4 lubang sudah, ya. Ya, untuk ini kebetulan saya pakai aqua gelas karena ini belakangnya ini, atasnya ini, ya. Sisanya ini saya pakai untuk media yang lain. Jadi saya cari-cari nggak ada, udah aja pakai aqua gelas gitu, ya. Nah, gitu. Nah, jadi kita potong. Kemudian benihnya, ya, kita rendam setengah hari, ya, atau 1 hari. Setelah itu kita masukkan aja di media itu, kita tunggu. Kemudian jangan lupa untuk pada saat kita menyimpan
di media tanah ini jangan dulu langsung kena sinar matahari ya. Jadi cari yang sejuk-sejuk ya. Nah, manakala sudah berkembang, baru kalau bisa jangan kena sinar matahari langsung ya. Nah gitu. Nah ini contohnya, ini diberi air apa? Air apa aja, yang penting lebih bagus memang jangan air pam, tapi nggak apa-apa lah ya. Nah, jadi rekan-rekan, ini hobi saya ya. Saya nggak pakai teknik penelitian ya, karena kalau pakai teknik penelitian kan harus dihitung komposisinya, harus pakai perlakuan ya. Ya, nah itu, ini enggak, ini sifatnya bebas ya. Jadi ini hasilnya. Ya ini saya bolongin ya. Ini bolongin. Nah, ini isi air ya. Terendam di air sama. Ini kangkung ya. Ini bayam ya. Bunga-bunga juga bisa ya. Algonema ya, cukup aja satu tangkai yang sudah kita kembang biakan ya. Nah, ini juga ya. Jadi bisa bunga, bisa sayur ya. Kita manfaatkan yang ada di sekitar kita, limbah botol plastik, kemudian juga air ya. Jadi di sekitar kita tidak bertebaran. Kemudian akhirnya apa? Jadi saya kalau ngelihat botol-botol plastik ini pengen memungut itu kalau di jalan ya itu. Nah, kemudian juga buat rekan-rekan di berbagai kota, saya mengajak untuk kita bikin komunitas pemanfaatan botol-botol ya. Komunitas pemanfaatan botol-botol plastik ya, atau air mineral dan sebagainya, pasti supaya tidak berserakan ya, kita buat komunitas. Kemudian saya juga mengajak rekan-rekan perhotelan, pariwisata ya untuk mengumpulkan ini ya, sumbangkan aja ke komunitas yang memang betul-betul memanfaatkan ini ya, limbah ini untuk pertanian ya, untuk hobi, untuk kesenangannya ya. Kan kalau pulang kerja, kalau kita sibuk, kita kan senang juga ngeliat ini. Kita bisa manfaatkan, bisa kita sayur ya. Oke, gitu aja. Yang penting sekali lagi manfaatkan sampah limbah ya, limbah plastik, botol untuk bercocok tanam. Dengan cara begini kita nggak usah nyiram tiap hari ya. Seminggu sekali dilihat, kalau udah air berkurang airnya tambahin ya. Oke, sampai ketemu lagi. Selamat bekerja, selamat berwirausaha dan sebagainya. Sampai ketemu lagi dengan Edwin Sujarno Tunas.